laki-laki manapun ketika mengkafirkan saudaranya, maka kekafirannya itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dikafirkan benar-benar kafir, maka dia kembali kafirnya itu kepada orang yang dikafirkannya tadi. Kalau ternyata yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada orang yang mengecapnya kafir tadi, orang yang menekannya kafir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, amal yang akan menjadi ibadah adalah amal yang diawali dengan niat. Kita duduk di sini tanpa niat, artinya kita hanya istirahat. Tetapi ketika kita duduk di sini, niatnya adalah thalabul ilmi, kita pasang, maka niatnya yang kita pasang itu akan menjadikan duduk kita di sini adalah duduk ibadah. Maka sesungguhnya kalau kita tahu beribadah itu sangat luas, sehingga apapun yang kita lakukan bisa jadi ibadah. Oleh karena itu perlu ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa membedakan mana ibadah, mana adah, mana hanya sekedar beramal, mana amal itu menjadi ibadah. Karena tidak semua amal itu jadi ibadah. Amal itu apa? Amal itu artinya perbuatan. Dari kata amila ya'malu amalan, itu adalah sighah fi'il sulasi. Amila ya'malu amalan, amal perbuatan artinya. Amila telah berbuat, ya'malu sedang berbuat. Jadi kalau kita beramal artinya kita berbuat. Berbuat itu belum tentu ibadah. Kita makan belum tentu ibadah. Tapi kalau kita makan pakai niat, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka makan kita menjadi ibadah, membaca bismillahnya menjadi sunnah. Dan sunnah artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan rugi. Karena kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala, artinya rugi ditinggalkan. Oleh karena itu kita perlu niat. Ketika kita niat, maka amal kita menjadi ibadah. Dan seluruh yang kita lakukan menjalankan perintah Allah, niatnya itu adalah ibadah. Lalu pertanyaannya, apa itu niat? Imam Nawawi menjelaskan, wa'lam anna niyata lughatan al-qasdu. Niat itu secara bahasa adalah menyengaja. Itu niat secara bahasa, menyengaja. Yuqalu nawakallahu bi khairin. Seperti ada orang mengatakan, seperti dikatakan nawakallahu bi khairin. Allah menyengaja untukmu dengan kebaikan. Artinya qasadaka bihi. Artinya Allah menyengaja dengan kebaikan itu kepadamu. Itu secara bahasa. Wan niyatu syar'an, dan niat secara syariat, qasada syai'a muqtarinan bi fi'lihi. Yang disebut niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu
hati bergerak ingin melakukan sesuatu, muktarinan dibarengi dalam keadaan kita menyengaja itu ada pembarengannya. Apa pembarengannya? Bil fi'li, yaitu dengan perbuatan. Dalam hati berdetak mau melakukan sesuatu, kemudian langsung disambut dengan perbuatan. Ketika kita mau puasa umpamanya, dalam hati berdetak, kemudian terus disambut besoknya memang tidak makan, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu namanya niat muktarinan bil fi'li. Berniat kemudian disusul dengan perbuatan. Kalau ada niat tidak disusul dengan perbuatan seperti itu namanya bukan niat. Fa in qasada wa tarahi anhu fa huwa azmun. Kalau ada orang yang bermaksud atau berniat atau menyengaja terhadap sesuatu tetapi tidak dilakukan, hanya pengen tapi enggak melakukan, pengen sedekah, ada niat sedekah tapi enggak jalan-jalan, enggak mau keluarkan dompetnya atau tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, umpamanya panen pisang, pengen sedekah tapi enggak dipotong-potong pisang itu barang satu sisir dan ditaruh aja di rumah. Kalau yang seperti itu baru azmun namanya, baru tekad. Artinya orang bertekad itu berkeinginan tapi enggak dilakukan. Ketika berkeinginan langsung disusul dengan dilakukan, itulah namanya niat. Makanya ketika kita niat sholat langsung tegak, langsung kita mulai sholat, itu namanya niat. Tapi kalau yuk kita sholat, yuk niat sudah, tapi nggak jalan-jalan, sampai besok nggak jalan-jalan, akhirnya sholatnya nggak dikerjakan sampai kemudian hari, itu namanya baru azam, itu namanya tekad. Jadi niat yang belum dilakukan, tidak dibarengi segera dengan perbuatan, itu namanya tekad. Tapi kalau niat muktarinan bifi'lihi, dibarengi dengan perbuatan, itulah namanya niat. Wa syuri'at an-niyatu, dan niat itu disyariatkan. Niat itu diperintahkan untuk dipasang. Niat itu disyariatkan. Ketika seseorang disyariatkan niat, untuk apa niat itu disyariatkan? Li tamyizil adati minal ibadati. Untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Untuk membedakan antara adah dengan ibadah. Jadi niat itu disyariatkan untuk membedakan antara adah dan ibadah. Seperti duduk ini, kita disyariatkan niat. Tujuannya adalah supaya beda antara duduk adah dan duduk ibadah. Apa duduk adah? Duduk biasanya untuk istirahat. Tapi kalau duduk ibadah, duduk yang dibarengi dengan niat. Kita duduk seperti ini tanpa niat, berarti hanya duduk istirahat. Biasanya begitu. Orang duduk biasanya istirahat. Nggak ada orang duduk itu artinya lari-lari. Itu bukan duduk namanya. Ini untuk membedakan. Oleh karena itu syuri'at an-niyatu. Niat itu disyariatkan. Untuk apa? Litamyizil adati minal ibadati. Untuk membedakan itu adah atau ibadah. Au litamyizi rutabil ibadati ba'duha an ba'din. Atau niat itu disyariatkan atau niat itu diperintahkan supaya dipasang, itu untuk membedakan antara tingkatan ibadah yang satu dengan tingkatan ibadah yang lain. Contohnya begini, ada orang sholat 2 rakaat di masjid. Ada satu lagi sholat 2 rakaat juga di masjid. Sama-sama 2 rakaat orang ini. 2 orang ini sholat masing-masing sama-sama 2 rakaat. Kira-kira sholat 2 rakaat antara yang satu dengan yang lainnya tadi, itu kira-kira sama enggak sholatnya? Bisa tidak sama. Bisa yang satu itu adalah sholat subuh 2 rakaat. Bisa
Bisa yang satu itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh atau itu adalah sholat subuh. Bisa jadi kedua-duanya. Yang membedakan ini adalah niat. Ketika dia sholat di waktu subuh itu 2 rakaat, dia niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, berarti niatnya adalah sholat subuh. Tetapi ketika dia usolli sunnatan qabliyata subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, itu bukan sholat subuh. Jadi untuk membedakan tingkatan sholatnya, ini sholat sunnah atau ini sholat wajib. Bisa jadi orang sesudah sholat subuh sholat lagi 2 rakaat. Sholat apa? Ternyata dia sholat qadha. Mengqadha sholat itu juga diwajibkan kalau kita tinggalkan sholat dalam keadaan tanpa udzur. Kecuali ibu-ibu datang bulan itu tidak wajib sholat. Dan tidak wajib sholat itu tidak wajib qadha sholat. Jadi ibu-ibu ini banyak sekali rukhsahnya. Saat nifas tidak wajib sholat, saat datang bulan tidak wajib sholat, saat melahirkan tidak wajib sholat. Coba bayangkan kalau ibu saat melahirkan wajib sholat. Coba bayangkan, pas lagi mengeluarkan bayi, terus Allahu Akbar, terus langsung sholat, kayak mana caranya? Lagi dalam kondisi seperti itu, maka ini adalah rukhsah, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti. Lalu kewajiban apa yang ditinggalkan wajib mengganti? Puasa. Kalau puasa kita tinggalkan walaupun dalam keadaan datang bulan, puasa kita tinggalkan walaupun dalam keadaan nifas, melahirkan, maka puasa itu tetap wajib diganti. Tetap wajib dibayar. Jangan merasa gratis tidak puasa. Jangan merasa gratis tidak puasa gara-gara datang bulan. Wow, aku datang bulan Ramadan ini, berarti aku tidak puasa. Dan besok tidak mau membayarnya. Ini salah seperti itu. Yang dikasih gratis itu cuma satu, yaitu sholat. Kalau kita datang bulan sholat tidak wajib mengqadha. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Ini artinya apa? Artinya ketika sholat kita tinggalkan dalam kondisi udzur syar'i tidak wajib mengqadha sholat. Tetapi dalam kondisi tidak udzur syar'i, seperti sekarang ini umpamanya datang bulan tidak, sedang melahirkan tidak, nifas tidak, kondisi sehat, kemudian tidak sholat, maka kalau seperti itu wajib mengqadha sholatnya di hari yang lain. Kalau kita pernah meninggalkan sholat dulu pada zaman-zaman masih muda dulu, kita ingat-ingat kira-kira berapa lama, maka kita dianjurkan untuk mengqadha sholat itu. Umpamanya kita sholat asar, setelah sholat asar sholat lagi mengqadha sholat yang ditinggalkan kemarin. Sama 4 rakaat juga. Kita tinggalkan sholat maghrib, setelah maghrib sholat lagi 3 rakaat. Persis seperti, cuman bedanya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu dalam hati. Ketika kita pasang niat seperti itu, kapan masangnya? Saat takbir. Jadi pada saat Allahu Akbar, pada saat itu sambil masang niat tadi itu. Lalu sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya itu bukan niat, itu namanya lafadz niat. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu namanya lafadz niat.
ketika Allah itu ngulang lagi sholli fardhu dalam hati barengan dengan ngomong Allahu Akbar. Makanya ketika kita Allahu Akbar tuh enggak ini Allahu Akbar. Niatnya kapan seperti itu? Kan ada salahnya. Seperti itu. Kapan niatnya? Niatnya kayak kapan seperti itu? Oleh karena itu agak panjang. Allahu Akbar. Itu artinya di situ sedang kita mulai Allahu sholli fardhu Allahu Akbar. Begitu bar itu selesai. Niatnya selesai. Oleh karena itu agak lama-lama dikit. Kita rata-rata ketika takbir intikal itu kan juga lama ya. Misalnya dari sujud ke tegak. Allahu Akbar sampai tegak. Kenapa kok begitu? Kan bisa Allahu Akbar. Kan bisa kan? Seperti itu bisa. Tetapi ketika gerakan kita enggak mengikuti apa yang kita ucapkan dari zikir Allahu Akbar tadi, berarti di dalam sholat kita ada kekosongan. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya itu menyebutkan jangan ada kekosongan zikir dalam sholat. Jadi setiap pindah dari gerakan ke gerakan berikutnya, itu zikirnya harus ada terus. Oleh karena itu dipanjangkan dari sujud mau tegak Allahu Akbar sampai tegak gini. Ini tujuannya jangan sampai ada kekosongan zikir pada saat sholat. Kenapa? Orang zikir tidak kosong aja kadang-kadang setan masuk. Apalagi kosong, diam, tidak ngomong apa-apa, mulut tidak berbunyi apa-apa. Itu lebih leluasa setan masuk. Maka ibu jangan heran saat sholat itu kadang-kadang hati kita jalan-jalan, sesekali lihat keluar, sandalnya masih ada beda. Dan bahkan kadang-kadang pulang ke rumah, ditengok tadi pintu sudah dikunci apa belum. Kadang-kadang ada orang sholat seperti itu. Ya di sini juga seperti itu sama. Coba tunjuk tangan di sini yang tidak seperti itu nggak sholatnya. Coba tunjuk tangan. Yang sholatnya hatinya mantep di situ. Ada sih. Nah, baru berusaha, ya itu sama artinya. Sama artinya seperti itu. Jadi ketika kita sholat dengan takbiratul ihram dipanjangkan itu, tujuannya adalah ini untuk memasang niat. Takbir intikal panjang-panjang itu tujuannya jangan sampai kosong sholat kita dari zikir. Kalau sholat kita kosong dari zikir itu sangat mudah setan masuk sehingga hati jalan-jalan. Kadang-kadang utang yang lama belum dibayar itu ingat gara-gara sholat tadi. Dan bahkan utang orang yang sudah 7 tahun yang lalu belum dibayar itu berpikir, dulu emas satu suku itu harganya 600.000. Dia utang dengan saya 600.000. Sekarang harga emas 5 juta. Jadi kalau nanti dibayar 600.000 rugi banget aku. Dalam sholat diskusi seperti itu. Ini gara-gara apa? Gara-gara pada saat sholat itu kosong hatinya dari zikir. Zikir saja masih sempat setan masuk, apalagi sama sekali tidak zikir. Oleh karena itu ketika seseorang sholat dengan masang niat, maka niat itu litamyizi rutabil ibadati, untuk membedakan tingkatan ibadah kita. Tingkatan ibadah kita ini ibadah sunnah atau ibadah wajib. Ketika kita ini memiliki ibadah wajib, maka niat kita adalah niat sholat 5 waktu tadi itu. Apakah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita berniat dengan salah satu dari niat sholat 5 waktu ini, maka sholat kita adalah memiliki tingkatan sholat wajib. Nah, di sini pentingnya niat. Untuk apa? Untuk membedakan antara adah dan ibadah. Untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, untuk membedakan tingkatan
ibadah kita. Kita ini sholat wajib atau sholat sunnah. Kita ini puasa wajib atau puasa sunnah. Ada enggak puasa wajib di luar Ramadan? Ada. Apa itu? Puasa nazar. Kalau kita puasa pada saat itu mungkin dikira orang sunnah. Padahal puasa kita wajib. Kenapa? Karena nazar. Kalau anakku lulus di man model, aku mau puasa sehari di hari Senin. Akhirnya dia puasa, satunya lagi suaminya juga puasa. Suaminya puasanya puasa sunnah Senin, istrinya puasa sunnah karena nazar tadi dan di hari Senin. Sama-sama puasa, suami puasa di hari Senin, istri puasa di hari Senin. Tapi tingkatan puasanya berbeda. Puasa si istri itu puasa wajib, puasa si suami itu puasa sunnah. Yang membedakan ini adalah niat. Jadi niat itu membedakan antara tingkatan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Misalul awal, contoh yang pertama, al-julusu fil masjidi, duduk di dalam masjid. Ketika seseorang duduk di dalam masjid, qad yaqsudu listirahati fil adati. Kadang-kadang orang duduk di masjid itu tujuannya untuk istirahat. Kadang-kadang siapa tahu ibu lelah di rumah, kemudian pengen nyaman, ada teman ngobrol, pergi ke masjid, syahadatun najah, duduk. Nah, ini duduknya duduk istirahat yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada niat. Kalau ada niat baru namanya duduk ibadah. Waqat yaqsudu lil ibadati bi niyatil i'tikaf. Bisa jadi duduknya itu adalah duduk ibadah, niatnya adalah niat i'tikaf, duduk berdiam di masjid. Walaupun ibu misalnya berbaring karena kecapean lalu tertidur, tidurnya ibu itu dinilai ibadah kalau pada saat duduk itu nilainya adalah nilai i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. 5 menit kemudian ibu ngantuk. Ngantuk begitu? Ngantuknya itu ibadah yang seperti itu. Ngantuk seperti itu ibadah itu. Iya, ini saya enggak nyindir yang ngantuk enggak. Karena saya enggak lihat enggak ada yang ngantuk, enggak nampak di saya kan. Jadi ngantuknya itu ibadah. Kenapa? Karena di awal sudah niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Fal mumayyizu bainal ibadati wal 'adati wan niyatu. Yang membedakan antara adah dan ibadah di sini adalah niat. Wa kadzalikal ghuslu. Demikian juga mandi. Qad yaqsudu bihi tangdiful badani fil 'adati. Mandi itu kadang-kadang orang niatnya adalah membersihkan badan. Ibu berapa kali sehari mandi? 2 kali kan? 3 kali. Itu jarang 3 kali itu. Yang sering adalah 2 kali, pagi dan sore. Siang jarang saya tengok ibu-ibu mandi. Kecuali mandi kepepet. Iya. Jarang. Jadi yang sering itu adalah pagi sama sore. Niat mandi seperti itu dipasang untuk mandi menghilangkan hadas besar, itu adalah mandi ibadah. Tapi mandi itu biasanya hanya untuk membersihkan badan dari kotoran, hanya untuk menyegarkan badan setelah kita seharian bekerja capek lalu mandi badan seger. Yang membedakan itu adalah niat. Kalau mandi tanpa niat itu namanya mandi adah, mandi untuk menyegarkan badan, mandi untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Tetapi ketika saat mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, ada niat seperti itu, maka itu nilainya adalah ibadah. Tapi yang seperti nggak boleh nipu Allah. Biar mandiku ini ada ibadah, aku niat mandi wajib. Padahal nggak ngapa-ngapain. Datang bulan tidak, senggolan dengan suami tidak. Kok setiap mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Mau nipu malaikat supaya nyatat. Tahu malaikat itu, tahu. Jadi
Mandi itu kadang-kadang dia sebagai mandi adah untuk menghilangkan kotoran badan dan untuk menyegarkan badan. Kadang-kadang mandi itu nilainya ibadah kalau dibarengi dengan niat. Setelah datang bulan berhenti kemudian terus mandi, niatnya menghilangkan hadas besar. Mandinya tadi itu adalah mandi ibadah. Waqad yaqsudu bihil ibadatu fal muwayyizu huwa an-niyatu. Dan kadang-kadang mandi itu nilainya adalah ibadah, dan yang membedakan antara mandi adah dengan mandi ibadah itu adalah niat. Wa ila hadzal makna asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan makna ini maksudnya amal kita itu menjadi amal atau menjadi ibadah itu tergantung pada niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan atau mengindikasikan hina su'ila anir rajuli, ketika Rasulullah ditanya tentang seseorang yuqatilu riya'an, ia berperang karena pamer, wa yuqatilu hamiyatan, ia berperang karena keberaniannya, berperang karena membela diri, menjaga diri, wa yuqatilu syaja'atan, atau berperang karena keberaniannya. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang orang ini berperang karena keberaniannya, atau orang ini berperang karena riya, pamer, atau orang ini berperang karena membela diri, Rasulullah ditanya, ayyu dzalika fi sabilillahi ta'ala, ya Rasulullah, di antara tiga ini mana yang disebut dengan perang fisabilillah? Apakah perang karena pamer? Orang perang juga ikut perang? Atau perang karena membela diri? Hamiyatan? Atau perang karena keberanian, saja'atan? Aku berani, gengsi dong kalau nggak ikut perang. Mana di antara tiga ini? Ayyun dzalika fi sabilillahi ta'ala. Mana di antara tiga ini yang disebut dengan fi sabilillahi ta'ala? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, man qatala, siapa orang yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menjadikan kalimat Allah itu meninggi, fahuwa fi sabilillahi ta'ala, orang itulah orang yang berperang di jalan Allah. Ternyata perang di jalan Allah itu bukan karena riya, bukan karena keberanian, bukan karena membela diri. Perang di jalan Allah itu ternyata karena niatnya adalah meninggikan kalimat Allah. Begitu perang Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, itu ternyata bukan tujuannya ingin menghancurkan musuh, tapi tujuannya adalah ingin menjadikan musuh tunduk kepada Allah, mau sholat. Oleh karena itu ketika seseorang berperang tidak boleh membunuh orang yang diajak perang tadi, lawannya, kalau lawannya sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika musuh sudah mengucapkan dua kalimat itu, maka orang mukmin yang berperang tidak boleh melukai sedikit pun. Maka kalimat itu bisa untuk melindungi diri dari bahaya kematian. Sebab apa? Kalau tidak mengucapkan itu, dia tetap harus dipenggal lehernya. Dulu pernah ada sahabat berperang. Saat berperang, apa yang terjadi? Musuhnya kalah. Begitu kalah, takut kena bunuh, dia langsung ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat ini punya prinsip, ini adalah orang kafir, langsung dipenggal leherlah, langsung dibunuh dia. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah orang ini, ya Rasulullah, si fulan itu telah membunuh musuh yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, yang sudah bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah adalah Zat yang maha disembah. Lalu Rasulullah panggil orang itu. Ketika dipanggil orang itu, apa yang membuat dirimu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid?
Lalu dijawab oleh sahabat itu, dia ingin menyelamatkan diri ya Rasulullah dengan kalimat tauhid itu. Lalu Rasulullah tanya, dari mana kamu tahu kalau dia menyelamatkan diri dari kalimat tauhid itu atas kematiannya? Belah dadanya, coba lihat ada enggak di situ ia ingin menyembunyikan atau ingin menyelamatkan diri dengan kalimat tauhid dari kematian. Artinya apa? Rasulullah tidak setuju kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dibunuh. Lah sekarang ini yang setiap hari sholat syahadatnya setiap hari 9 kali malah dibilang kafir. Dengar kan? Sudah sholat setiap hari, subuh syahadat sekali. Kapan? Saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh sekali, zuhur 2 kali baca syahadatnya. Kapan? Tahiyat awal sama tahiyat akhir. Asar 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Maghrib 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Isya 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini dibilang kafir. Kan keterlaluan yang seperti itu. Yang seperti ini yang bilang kafir itu sesungguhnya dialah yang kafir. Jadi Rasulullah sampaikan kalau ada orang mengkafirkan orang lain, maka kekafirannya itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ayyu rajulin kaffara akhahu, laki-laki manapun ketika mengkafirkan saudaranya, maka kekafirannya itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dikafirkan benar-benar kafir, maka dia kembali kafirnya itu kepada orang yang dikafirkannya tadi. Kalau ternyata yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada orang yang mengecapnya kafir tadi, orang yang menekannya kafir tadi. Kufarat kufur, kita perangi. Ngomong kayak gitu. Yang diajak ini orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sehari 9 kali, bukan 12 kali. Sehari 9 kali, minimal 12 kali boleh. Boleh 12 kali. Kapan? Ditambah sholat sunnah. Yang wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah 9 kali. Kapan? Pada saat kita sholat 5 waktu. Jadi inilah yang membedakan antara adah dan ibadah, yaitu ya silahkan ada yang mau tanya. Oh gitu, mandi, tentang mandi. Iya. Nah, mandi yang ibadah dengan mandi yang ada itu niatnya bagaimana gitu ya. Kalau yang mandi ada itu tidak perlu pakai niat. Hasilnya badan kita bersih. Tapi ketika kita pakai niat, umpamanya pas Idul Fitri pagi-pagi mandi, niatnya adalah mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri, dapat pahala. Itu namanya mandi sunnah. Atau hari Jumat, bapak-bapak mandi, niatnya mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu disebut dengan mandi sunnah. Ketika datang bulan, sudah selesai, kemudian mandi, yang kita sebut dengan mandi wajib. Niatnya adalah sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu mandi wajib namanya dan dapat pahala, itu namanya ibadah. Jadi sama-sama mandi, yang membedakan adalah niat. Jadi kapan mandi ibadah itu? Mandi ibadah ada waktu-waktunya, bukan setiap saat mandi ibadah. Misalnya bisa juga setiap saat mandi ibadah. Umpamanya gini, pagi-pagi mandi, aku mandi ini berniat untuk menjalankan perintah Allah agar suamiku selalu lengket kepadaku karena aku wangi terus. Ibadah itu ibadah. Tapi kalau niat mandinya itu supaya suami orang lengket ke ibu, itu enggak niat, enggak ibadah itu.
Jadi niatnya adalah mandi itu supaya segar, supaya wangi, sehingga suami selalu lengket di sisinya. Itu namanya mandi ibadah. Jadi yang setiap saat seperti itu. Tetapi yang wajib itu hanya ada saat-saatnya. Dan sunnah untuk sholat itu ada saat-saatnya. Jadi untuk membedakan antara mandi ada, mandi sekedar untuk membersihkan badan, dan mandi ibadah adalah niat. Nah, itu kalau yang niat takbiratul ihram tadi Pak, itu kan diwajibkan apa diharuskan? Yang sholat wajib. Nah, kalau kita sholat sunnah, apa dipasang juga niat itu? Niat untuk Takbiratul ihram, sholat sunnahnya. oh gitu, waktu takbiratul ihram. Ya, Iya. sunnahnya dipasang juga. Ketika kita takbiratul ihram dalam sholat, ketika kita sholat wajib, apakah wajib kita memasang niat? Wajib pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selama Allahu Akbar itu niatnya usalli fardhu asri arba'a rakaatin, begitu. Kalau udah nggak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Aku sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala, umumnya gitu, bareng dengan Allahu Akbar tadi. Ketika kita sholat sunat, apakah seperti itu? Sama. Ketika sholat sunat juga seperti itu. Umpamanya nanti sebelum sholat asar kita takbiratul ihram, Allah. Pada saat itu niatnya aku niat sholat sunnah sebelum sholat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bar, itu udah selesai niatnya sampai situ. Jadi tetap niat itu dipasang. Niat dipasang untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Niatnya sunnah berarti sholat sunnah, niatnya wajib berarti sholat wajib. Masih ada lagi? Ya, katanya sholat sunnah itu bisa mengkodok sholat gitu. Ya, tetapi mengkodok sholat dengan sholat sunnah dibanyaki sholat sunnah gitu. Sholat kan sholat wajib dulu ditinggal. Tapi katanya sholat yang tinggal itu banyakin saja sholat sunnah. Begitu ya. Memang ada yang seperti itu. Tetapi untuk menutupi sholat wajib dengan sholat sunnah itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau misalnya sholat wajib itu tertutupi dengan 50 rakaat sholat sunnah, itu berapa banyak sholat sunnahnya? Tapi lebih baik ibu ingat-ingat saja, kira-kira pada saat itu berapa kali meninggalkan sholat. Selama itulah kita mengqadha. Walaupun lebih tidak apa-apa, kurang jangan, lebih tidak apa-apa. Jadi artinya memang boleh, tapi ketika kita mengqadha sholat wajib dengan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, itu perbandingannya sangat jauh. 70 kali sholat sunnah itu baru bisa menggantikan 1 kali sholat wajib. Itu kan sangat sulit ya, sangat sulit. Kalau kita tinggalkan 1 kali sholat duhur, berarti sholat kita, sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti 4 rakaat ini harus diganti dengan 70 kali 4. Berapa 70 kali 4? 280. Enggak telap kita kalau mau ganti seperti itu. Jadi kalau sholat kita itu sholat wajib, ingat-ingat saja kira-kira kapan sholat wajibnya, lalu diganti di hari yang lain. Kalau seperti itu, maka sholat kita akan tertutupi. Untuk membedakan itu semua adalah niat. Apakah sholat qadha atau sholat wajib, itu yang membedakan adalah
niat. Barangkali itu saja dulu. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.